Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai posisi titik terhadap lingkaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kedudukan garis terhadap lingkaran. Misalkan, garis G, Y sama dengan MX plus K, dan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Dengan mensubstitusi Y sama dengan MX plus K ke persamaan lingkaran, kita akan dapatkan persamaan X kuadrat plus MX plus K kuadrat plus AX plus B kali MX plus K ditambah C sama dengan 0. Kemudian dengan menguraikan bentuk kuadrat yang ada di sini, kita dapatkan persamaan X kuadrat plus M kuadrat X kuadrat plus 2MKX plus K kuadrat plus AX plus BMX plus B kali K ditambah C sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini dapat kita ubah menjadi 1 ditambah M kuadrat dikalikan X kuadrat ditambah A ditambah 2MK ditambah BM dikalikan X ditambah C ditambah B kali K ditambah K kuadrat sama dengan 0. Kalau kita lihat, ini adalah persamaan kuadrat. Selanjutnya, berdasarkan tinjauan diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC, maka dapat ditentukan posisi garis G terhadap lingkaran. Jika D lebih dari 0, maka garis G memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Di sini kita lihat ini lingkarannya. Kalau diskriminan dari persamaan yang terakhir di sini tadi lebih dari 0, maka garis G memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Kemudian jika D sama dengan 0, garis G menyinggung lingkaran L. Di sini kita lihat bahwa garis ini menyinggung lingkaran. Kemudian yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka garis G tidak memotong maupun menyinggung lingkaran L. Gambarnya seperti ini. Tentukan kedudukan garis. Y sama dengan 2X plus 3 dan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min X plus 4Y plus 1 sama dengan 0. Pembahasannya, substitusikan Y sama dengan 2X plus 3 ke persamaan lingkaran L. Sehingga kita akan dapatkan X kuadrat ditambah 2X plus 3 kuadrat dikurangin X ditambah 4 dikalikan 2X plus 3 tambah 1 sama dengan 0. Persamaan ini, kalau bentuk kuadratnya kita jabarkan, kita dapat persamaan X kuadrat plus 4X kuadrat plus 12X plus 9 min X plus 8X plus 12 plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita ubah menjadi persamaan kuadrat 5X kuadrat plus 19X plus 22 sama dengan 0. Setelah itu, dari persamaan kuadrat yang terakhir ini, kita tentukan diskriminannya. Jadi D sama dengan 19 kuadrat dikurangin 4 dikali 5 kali 22. Di sini kalau kita hitung, D-nya sama dengan min 79. Karena D sama dengan min 79, maka kurang dari 0. Karena D kurang dari 0, maka garis G Y sama dengan 2X plus 3 tidak memotong maupun menyinggung lingkaran L. Kemudian, contoh yang kedua. Tentukan titik potong garis G, Y sama dengan 8 min X,
dengan lingkaran L, x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 8y plus 12 sama dengan 0. Pembahasannya, substitusi y sama dengan 8 min x ke persamaan lingkaran L. Maka kita akan dapatkan x kuadrat plus 8 min x kuadrat min 2x min 8 dikali 8 min x plus 12 sama dengan 0. Sehingga kalau di sini kita jabarkan, kita akan dapatkan persamaan x kuadrat plus 64 min 16x plus x kuadrat min 2x min 64 plus 8x plus 12 sama dengan 0. Persamaan ini dapat kita hitung menjadi persamaan 2x kuadrat min 10x plus 12 sama dengan 0. Kemudian, persamaan ini kedua ruas kita bagi dengan 2. Sehingga kita dapatkan x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, kita akan mendapatkan bahwa x min 3 dikali x min 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x sama dengan 3 atau x sama dengan 2. Dalam hal ini pertanyaannya titik potong. Jadi ketika kita sudah menemukan nilai x, maka kita harus menentukan nilai y atau mencari nilai y. Untuk mendapatkan nilai y, kita substitusi x sama dengan 3 ke persamaan garis. Boleh juga ke persamaan lingkaran. Tapi karena lebih mudah ke persamaan garis, maka kita lakukan substitusi x sama dengan 3 ke persamaan garis. Ke y sama dengan 8 min x. Sehingga kita peroleh y sama dengan 5. Sedangkan untuk x sama dengan 2, maka y sama dengan 6. Jadi, koordinat titik potongnya adalah 3,5 dan 2,6. Perhatikan contoh berikutnya. Tentukan nilai P agar garis Y sama dengan P min X tidak memotong lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Pembahasannya, substitusi Y sama dengan P min X ke persamaan lingkaran. Sehingga akan kita peroleh X kuadrat ditambah P min X kuadrat sama dengan 8. Dengan menguraikan bentuk kuadrat, kita akan dapat persamaan X kuadrat plus P kuadrat min 2 kali P kali X ditambah X kuadrat sama dengan 8. Persamaan ini dapat kita ubah menjadi 2X kuadrat min 2PX plus P kuadrat min 8 sama dengan 0. Garis G tidak memotong lingkaran jika diskriminannya kurang dari 0. Jadi dari sini kita akan tentukan diskriminan. Diskriminannya 4P kuadrat min 8 dikalikan P kuadrat min 8 kurang dari 0. Kemudian kita hitung min 4P kuadrat plus 64 kurang dari 0. Jika kedua ruas kita bagi min 4, kita akan dapatkan P kuadrat min 16 lebih dari 0. Sehingga kita peroleh P kurang dari min 4 atau P lebih dari 4. Jadi nilai P adalah P kurang dari min 4 atau P lebih dari 4. Kita lihat contoh berikutnya. Tentukan nilai N agar garis X plus Y sama dengan 2 menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 2Y plus N sama dengan 0. Pembahasannya, persamaan garis X plus Y sama dengan 2 dapat diubah menjadi Y sama dengan 2 min X. Kemudian substitusi Y sama dengan 2 min X ke persamaan lingkaran. Sehingga kita akan dapatkan X kuadrat plus 2 min X kuadrat min 6X min 2 dikalikan 2 min X plus N sama dengan 0. Dengan menguraikan bentuk kuadrat di sini kita akan dapatkan X kuadrat plus 4 min 4X plus X kuadrat min 6X min 4 plus 2X plus N sama dengan 0.
Persamaan ini dapat kita ubah menjadi 2x kuadrat min 8x plus n sama dengan 0. Garis G menyinggung lingkaran jika diskriminannya sama dengan 0. Jadi dari persamaan kuadrat ini kita tentukan diskriminannya sama dengan 0. Sehingga 64 min 4 kali 2 kali n sama dengan 0. Jadi kita peroleh n sama dengan 8. Jadi n yang diminta adalah n sama dengan 8. Kita akan bahas soal berikutnya. Tentukan nilai P agar garis 3x plus 4y min 12 sama dengan 0 menyinggung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2px plus 2y plus 1 sama dengan 0. Pembahasannya, persamaan garis 3x plus 4y min 12 sama dengan 0 dapat kita ubah menjadi y sama dengan 3 min 3x per 4. Substitusikan y sama dengan 3 min 3x per 4 ke persamaan lingkaran. Sehingga kita akan dapatkan x kuadrat plus 3 min 3x per 4 kuadrat plus 2px plus 2 dikalikan 3 min 3x per 4 plus 1 sama dengan 0. Dengan menguraikan bentuk kuadrat kita akan dapatkan x kuadrat plus 9 min 9x per 2 plus 9x kuadrat per 16 plus 2px plus 6 min 3x per 2 ditambah 1 sama dengan 0. Persamaan ini dapat kita ubah menjadi 25x kuadrat per 16 dikurangin 6 min 2p kalikan x ditambah 16 sama dengan 0. Kemudian jika kedua ruas dikalikan 16, maka kita akan dapatkan persamaan 25x kuadrat min 16 dikalikan 6 min 2p kalikan x ditambah 256 sama dengan 0. Garis G menyinggung lingkaran. Itu artinya jika diskriminannya sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini kita tentukan diskriminannya, yaitu 256 dikalikan 6 min 2p kuadrat dikurangin 4 kali 25 dikali 256 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan persamaan 6 min 2p kuadrat min 100 sama dengan 0. Di sini kalau kita faktorkan, ini adalah bentuk pemfaktoran. Jadi kita bisa memfaktorkannya menjadi 6 min 2p min 10 di sini dikalikan 6 min 2p plus 10 di sini sama dengan 0. Sehingga kita bisa menemukan atau menyederhanakan menjadi min 4 min 2p dikalikan 16 min 2p sama dengan 0. Sehingga diperoleh min 4 min 2p di sini sama dengan 0 atau p sama dengan min 2 atau 16 min 2p sama dengan 0. Sehingga p sama dengan 8. Jadi kita menemukan bahwa p sama dengan min 2 atau p sama dengan 8. Demikian tadi pembahasan kita mengenai kedudukan garis terhadap lingkaran. Semoga bermanfaat.